See you tomorrow, Garuda fans. Persaingan yang berlangsung di grup C, kualifikasi atau babak pra Piala Dunia zona Asia. Australia dan Arab Saudi memainkan laga lebih awal, tanggal 14. Kita baru besok melawan Jepang ya di GBK. Dan kabar yang saya pikir mengembirakan juga buat kita semua ya. Hasilnya di Melbourne, di AAMI Park yang berlangsung barusan ini 0-0. Ya, sudah full time kedua tim. Artinya bagus buat kita. Ya. Memang Australia dan Arab sama-sama ada 6 poin. Ya, kita baru 3. Tapi kalau kita bisa menang ada kejutan besar, berandai-andai saja ya. Ya, boleh dong kalau bisa dikatakan di sini mumpung main di kandang, tim kita kuat yang kita hadapi. Jepang nggak main-main. Ini tim yang peringkat 15 dunia yang ya kita tahu bersama lah teman-teman. Tapi dalam sepak bola kan semua itu bisa terjadi. Nah, kalau kita bisa menang kita ada poin 6. Sama seperti Australia dan Arab yang membagi angka. Luar biasa. Atau paling tidak kalau memang hasil imbang kita 4 poin. Masih dalam persaingan yang ketat untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, paling tidak kita akan mengincar posisi keempat. Ya, ketiga dan 4 agar bisa maju ke ronde keempat untuk bertarung di sana. Tapi posisi kedua juga masih memungkinkan ketika kedua tim ini bertarung imbang. Arab hampir saja menang memang. Karena ada di waktu normal lewat 90 ada plus 3 yang masuk di injury time. Itu Sunan Al-Ghanam bisa membuat gol. Tapi tembakan dia dulu kotak penalti itu dianulir wasit karena ada kedapatan pemain belakang Al-Bulaihi itu berdiri pada posisi offside. Sehingga tidak disahkan ya gol ini. Kalau seandainya gol ini ada, sudah di menit terakhir selesai Australia. Kalah Australia untuk kedua kali di kandang karena sebelumnya di matchday pertama mereka kalah dari Bahrain. Dan hampir saja mereka kalah. Kalau mereka kalah, peluang untuk bisa lolos tipis buat mereka. Arab bersama Jepang ini punya peluang besar. Tapi ketika gol itu dianulir dan tetap draw 0-0 sampai peluit panjang berbunyi, saya rasa ini jalan. Apakah ini jalan-jalan bagi kita untuk terus bisa bersaing ya di dalam grup C ini, yang memelihara peluang kita? Karena kalau kita bisa mendapatkan hasil positif melawan Jepang pada Jumat esok nantinya, kita akan menghadapi Arab Saudi. Dan kalau kita bisa menang melawan Arab Saudi, ini akan lebih bagus buat kita. Ya, kita berada pada jalan yang baik, ya, track yang bagus untuk bersaing dengan Jepang. Memang Arab Saudi sekarang agak berubah setelah pergantian pelatih dari Mancini ke Herve Renard. Ini pelatih lama yang menangani Arab Saudi di Piala Dunia di Qatar yang mengalahkan Argentina. Ya, saat itu, dan dia sekarang menangani. Ada perubahan memang. Tanpa Salim Aldo Sari yang kapten mereka yang masih cedera, saya pikir Arab masih tetap kuat ya, karena ada beberapa pemain tambahan baru yang dibawa oleh Herve Renard dalam pertandingan menghadapi Australia, dan mereka tampil cukup oke. Jadi ini menjadi satu hal yang kita bisa lihat ya, pertandingan antara Australia dan Arab Saudi yang juga bagi STY bersiap-siap karena akan menghadapi mereka pasca setelah kita lawan Jepang. Kalau melihat dari pertandingan tadi, Arab bagus dalam penguasaan bola ya. Bagaimana mereka bisa dengan 58%, ya Australia hanya dengan 42%, ya walaupun Arab sendiri hanya melakukan tembakan 3 kali sepanjang pertandingan dan hanya 1 on target. Karena memang pertahanan dari Harry Souter dan kawan-kawan di kubu Australia sangat kuat. Australia sendiri mencoba 13 kali upaya mereka untuk menembak ya, dan hanya ada 2 on target namun tidak menghasilkan gol antara Australia dan juga dengan Arab. Kalau mau dilihat di sini cuma ada 3 corner kick, sama-sama mendapatkan 3 corner kick. Jadi pertandingan ini memang layak untuk berakhir seri atau imbang. Walaupun tadi saya bilang kan Arab lebih dominan dalam penguasaan bola, ini luar biasa juga. Australia bermain di kandang kalah dalam penguasaan bola. Ya. Dan Arab yang menguasai di sana. Tapi itulah sepak bola. Makanya kan ini menjadi model bagus buat kita untuk bisa melihat kekuatan Arab, cara mereka bermain yang melawan Australia yang sudah berbeda saat ini di tangan Herve Renard, dan kita akan coba untuk bisa memanfaatkan celah mereka ya untuk bermain di GBK. Siapa tahu kita bisa memenangkan pertandingan ya. Tapi yang paling penting upaya kita lawan Jepang dulu, lewati Jepang dulu, karena fokus kita harus ke Jepang satu-satu. Jepang baru Arab ya. Tapi yang perlu saya bicara di sini, hasil ini menguntungkan juga buat kita. Jadi kita enak, tidak terlalu jauh. Kalau salah satu di antara Australia dan Arab Saudi bisa menang, ini agak jauh. Tapi untung ya tim asuhan Popovic juga tidak bisa mencetak gol, sama juga dengan Herve Renard bersama dengan pasukan tidak mencetak gol. Jadi mereka memang tertahan di sini. Tinggal sekarang tergantung kita dalam pertandingan melawan Jepang. Semoga
kita mendapatkan hasil yang baik, hasil yang positif. Ini semua tentunya harapan masyarakat Indonesia, penggemar sepak bola Indonesia sangat berharap, merindukan itu bisa terjadi, dan GBK pasti akan full, tekanan akan diberikan, yel-yel, ya, lagu, teriakan dari supporter, itu yang dinantikan oleh banyak pemain. Jadi kita akan membuat Jepang juga agak ketar-ketir juga, karena kan berbeda. Sekarang kita sudah punya Jai Ises, Martin Pas di bawah Mistal, Calvin Verdong ada di kiri, ya, kemudian ada Kevin Dix di belakang mendampingi Jai, ada Tom Hai, ada Nathan, yang semua tidak bermain melawan Jepang ketika di Piala Asia kita kalah dengan 3-1 saat itu. Ragnar juga di depan, tidak ada, ya, termasuk Eliano Reinders yang mungkin akan dipasang lagi oleh STY, itu semua tidak bermain. Makanya sekarang peluang kita ada. Karena waktu di Qatar, teman-teman, tanggal 24 Januari ya, yang lalu, ya, itu masih ada Egy di kanan, Jakub Sayuri masih dipasang, bahkan di tengah itu ada hanya Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang bermain. Karena kan kita kasih kuat di belakang. Pertama Arhan ada di sana, Rizky Ridho yang bermain, ya, kita ada bagus-bagus, ada Jordi Amat yang juga dipasang, Elkan juga masuk ya di babak kedua. Kita oke lah, Sandy Walsh ada di kiri, ya, ada di kanan waktu itu, bek kanan, dan di depan ada Rafael Struijk kita ya saat itu. Nah, berbeda, komposisi ini berbeda ketika kita jauh lebih kuat karena kita sudah ada Ragnar, apalagi ada Eliano yang bisa mendampingi, akan dipasang oleh STY. Ini akan lebih ganas kita bermain, ya, melawan Jepang. Jai, Kevin, dan Ridho kalau dipasang itu akan juga sangat baik. Kita masih punya Jordi, masih punya Justin Hubner yang bisa dimainkan. Jadi oke, Verdong dan Sandy Walsh yang bermain di dua back sayap. Jadi kita baguslah, kita mengharapkan ini dengan baik. Karena bukan tidak mungkin. Jepang boleh kuat. Jepang boleh berperingkat 15, kita 130. Boleh mereka diunggulkan favorit, wajar. Tetapi sekali lagi, ya, semua bisa terjadi sepak bola. Ya, sama seperti Arab ketika mana ada orang tahu bisa mengalahkan Argentina dengan Lionel Messi-nya. Tapi mereka bisa melakukan itu, walaupun Arab tidak lolos ke fase berikut, dan Argentina akhirnya bisa menjadi juara setelah kalah dari Arab. Nah, semua bisa terjadi. Ya, kita berharap dukungan penuh. Ya, doa dari masyarakat Indonesia. Ini yang paling penting, dan Jai Ises bersama teman-teman sudah berjanji akan memberikan yang terbaik, ya, untuk negara, ya, untuk semua keluarga, untuk semua penonton yang ada di GBK. Mereka akan berjuang habis-habisan dalam pertandingan menghadapi Jepang. Jadi sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda terbang tinggi. Garuda Jaya bersama saya, salam olahraga.